Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kelompok 8 akan menjelaskan mengenai memahami pandangan Islam tentang kesetaraan gender dan kekerasan seksual. Berikut nama-nama anggota kelompok 8. Untuk yang pertama, kesetaraan gender dalam perspektif Islam. Perbedaan peran wanita dan pria dalam keluarga tidak menjadi alasan diskriminasi kedudukan sesuai dengan Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Untuk yang selanjutnya, agama Islam sangat memuliakan kedudukan wanita sebagaimana yang tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha wa la ta'tuluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah wa ashiruhunna bil ma'ruf. فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Yang artinya, hai orang-orang beriman, tidak halal bagi kamu mengusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata, dan bergaullah dengan mereka secara patut, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjanjikan padanya kebaikan yang banyak. Quran Surat An-Nisa ayat 19. Wanita memiliki hak-hak yang harus dihargai, di antaranya yang pertama, hak untuk bekerja sesuai norma agama dan etika yang benar. Yang kedua, hak dan kewajiban untuk menuntut ilmu sebagaimana hadis Nabi SAW. Menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim dan muslimat. Hadis riwayat Al-Tabarani. Yang ketiga, hak untuk bergerak dalam dunia politik sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Asyura ayat 38. Syarat dan ketentuan wanita muslimah dalam berkarir sebagai berikut. Yang pertama, pekerjaan memang disyariatkan dalam Islam. Yang kedua, menjaga adab wanita muslimah saat bekerja. Kekerasan seksual dalam perspektif Islam. Pelecehan seksual merupakan perilaku berkonotasi seksual yang dilakukan secara pihak tanpa dikehendaki korbannya. Permendikbud nomor 30 tahun 2021 mendefinisikan kekerasan sebagai setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal. Lalu selanjutnya ada beberapa macam kekerasan seksual, yaitu 1. Melecehkan tampilan fisik. 2. Sengaja memperlihatkan kemaluan ke korban. 3. Catcalling yang merujuk ke hal seksual. 4. Menatap korban dengan nafsu seksual. Lalu teman-teman, mengirim pesan atau gambar berbau seksual tanpa persetujuan adalah bentuk pelecehan digital. Pesan-pesan G-senonoh yang dikirim melalui ponsel atau media sosial adalah pelanggaran privasi yang serius.
Lalu mengambil, merekam, dan menyebarkan foto pribadi tanpa izin adalah tindakan kriminal. Hal ini bisa merusak kehidupan dan masa depan korban, membuat mereka malu dan tertekan secara sosial. Membiarkan kekerasan seksual terjadi sama buruknya dengan melakukannya. Sikap diam dan tidak peduli hanya akan membuat pelaku semakin leluasa melakukan tindakannya. Setiap orang punya tanggung jawab untuk mencegah dan melawan kekerasan. Lalu budaya kekerasan seksual dalam lingkungan pendidikan, baik kalangan mahasiswa maupun tenaga pendidik adalah persoalan serius. Praktik-praktik yang merendahkan dan mengancam martabat ini harus segera dihentikan. Kita semua harus sadar, peduli, dan bertindak untuk mencegah segala bentuk pelecehan seksual, menciptakan lingkungan yang aman, saling menghormati, dan bermartabat adalah tanggung jawab kita bersama. Berikut adalah korban dan pelaku dari kekerasan seksual. Untuk korbannya sendiri ada perempuan, anak-anak, dan lelaki homoseks. Untuk pelakunya sendiri ada kerabat, seorang asing, sanak saudara, keluarga, dan orang religius yang menyalahgunakan arti dari religius. Islam juga melindungi perempuan dari kekerasan dengan aturan-aturan seperti yang tercantum pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 228 sampai 229 dan juga Quran Surat An-Nisa ayat 19 mengatakan bahwa Islam memerintahkan untuk mempergauli istri secara ma'ruf. Mempergauli istri secara ma'ruf berarti memperlakukan istri dengan baik dan sesuai dengan aturan agama Islam. Lalu juga Islam melarang untuk menganiaya istri, begitu juga sebaliknya. Yang kedua yaitu penerapan sanksi bagi kekerasan yang sampai melakukan pembunuhan, yaitu akan dihukum qisas. Nah, qisas di sini masih bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban dan juga keluarganya. Lalu ada juga yang akan dihukum takzir atau membayar denda atau biasa disebut diat. Nah, takzir ini biasanya ditentukan oleh hukum. Selanjutnya ada kekerasan berbasis gender online atau KBGO dalam perspektif Islam. Nah, kekerasan seksual bisa terjadi kapanpun dan dimanapun. Bisa juga lewat internet. Nah, KBGO sendiri merupakan bentuk kekerasan yang dilakukan dan difasilitasi oleh elektronik online. Tapi menurut Islam sendiri, perlakuan kejahatan dan juga kekerasan didorong oleh faktor keacuhan nilai-nilai kemanusiaan yang dianugerahi oleh Allah pada diri setiap manusia. Oleh karena itu, biasanya seseorang yang sudah melakukan kejahatan KBGO itu berarti sudah hilang rasa kemanusiaannya. Baik, untuk slide selanjutnya adalah kekerasan berbasis gender online atau KBGO dalam perspektif Islam. Yang pertama adalah bentuk kejahatan, yaitu merupakan bentuk kejahatan yang melanggar hak asasi manusia dan melecehkan derajat manusia. Kemudian yang kedua adalah pelanggaran nilai kemanusiaan atau yang dimaksud adalah menunjukkan hilangnya rasa kemanusiaan atau tidak bisa memanusiakan manusia. Nah, kemudian yang ketiga adalah pentingnya rekonsiliasi, yaitu Islam menyerukan tobat dan islah bagi pelaku serta pemulihan bagi korban. Nah, kemudian yang keempat ada hukuman bagi pelaku. Nah, pelaku KBGO atau kekerasan berbasis gender online ini dapat dihukum berdasarkan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Kemudian yang terakhir, yang kelima, pentingnya kesadaran, yaitu membangun kesadaran masyarakat dan individu untuk mencegah
KBGO atau kekerasan berbasis gender online. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis tindakan yang termasuk kekerasan berbasis gender online. Yang pertama ada cyber grooming, kemudian cyber hacking atau peretasan, kemudian ada cyber harassment atau ancaman pemerkosaan, kemudian ada cyber flashing, kemudian ada cyber surveillance atau stalking atau menguntit, kemudian ada impersonating atau meniru identitas atau memalsukan identitas, kemudian ada morphing atau media buatan, kemudian ada online defamation atau fitnah dan penghinaan, kemudian ada intimate image, kemudian ada sexting, dan yang terakhir adalah sextortion atau pemerasan seksual. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Strategi mencegah kekerasan seksual. Yang pertama, memperkuat nilai agama, moral, dan spiritual dengan menjaga diri dan tubuh sebagai bagian dari kehormatan pribadi. Yang kedua, membekali diri dengan pengetahuan dengan memahami tentang kekerasan seksual, relasi kuasa, dan ketimpangan gender. Yang ketiga, menjalin relasi dan interaksi dengan bijaksana dengan menghindari situasi yang berpotensi terjadinya kekerasan seksual. Yang keempat, melindungi privasi dengan tidak membuat, menyimpan, atau membagikan foto pribadi yang bernuansa seksual. Yang kelima, memperkuat literasi digital dan hukum dengan terbebasnya dari kekerasan seksual. Yang keenam, menolak ajakan dan tindakan manipulatif dengan cara tidak memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan tindakan yang mengarah ke kekerasan seksual. Yang ketujuh, mewaspadai relasi virtual dengan menghindari aplikasi kencan dan mewaspadai modus penipuan dan pemerasan. Kemudian ada sikap terhadap korban pelecehan seksual yang dimana kita sebagai orang-orang di lingkungan sekitarnya, apabila melihat korban pelecehan seksual, kita tidak boleh memberikan stigma negatif terhadap korban. Namun, kita dapat membantu dengan memberikan dukungan dan bantuan terhadap korban untuk memulihkan kondisi mental dan sosialnya. Jadi, kita tidak boleh merundung, membuli, ataupun menjauhi si korban pelecehan seksual ini. Lalu, kita bisa membantu si korban tersebut untuk mendapatkan kompensasi yang sepadan terhadap apa yang dia dapatkan. Kesimpulannya, dari seluruh isi materi PPT pada hari ini, Islam menekankan kesetaraan gender, menolak segala bentuk kekerasan seksual, baik secara fisik maupun online, untuk kita memahami secara penting nilai-nilai Islam yang dimana kita menerapkan strategi pencegahan untuk melindungi diri dari kejahatan seksual. Sekian dari kami, apabila ada pertanyaan dipersilahkan.